Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 63. Bermain dengan cara yang elegan. Franz mengecup kening, pipi, mata, bahkan seluruh wajah Ara dengan penuh kasih sayang. Udah ya, gak boleh nangis lagi. Mata Ara udah bengkak karena nangis seharian, kata Franz dengan lembut meratap Ara dengan hangat sekaligus iba. Daddy masih sayang Ara kan? Tanya Ara dengan mata berbinar meratap Franz intens. Mendapatkan pertanyaan seperti itu tentu saja Franz sedikit terkejut. Kenapa Ara nanya gitu? Emang tadi Ara pikir Daddy udah gak sayang Ara lagi gitu? Tanya Franz. Ara tak menjawab, malah justru dia memeluk Franz semakin erat. Ara sayang, sampai kapanpun rasa sayang Daddy gak akan pernah berubah untuk Ara, ucap Franz penuh cinta mengelus-ngelus punggung Ara. Benarkah? Kata Ara menatap Franz sambil tersenyum. Iya, sekarang bobo ya cantik, udah malam, kata Franz. Ara duduk lalu memanggil dokter dengan menggunakan bel. Kenapa? Tanya Franz yang masih berbaring itu beratap Ara. Masuk dokter, kata Ara. Ara, sapa dokter muda itu tersenyum saat melihat pasiennya. Ini bukannya dokter yang di kampus waktu itu ya, kata Ara dengan mata polosnya beratap dokter muda itu. Iya Ara, jawabnya walaupun Ara bukanlah anak dari fakultas kesehatan, tapi dia sempat berkenalan dengan dokter ini saat mereka sama-sama berada di rektor waktu itu. Mengapa memanggilku kemari? Tanya dokter itu yang tidak formal, bahkan ucapannya terkesan pada teman sendiri yang membuat Franz yang masih berbaring itu sensi mendengarnya. Ara mau lepas infus dokter, Ara mau tidur peluk Daddy, kata Ara yang mengukir sebuah senyuman di wajahnya Franz. Saat dokter muda itu melirik Franz yang berbaring di belakang Ara dengan sudut matanya. Bahkan matanya sampai buta saat melihat istriku. Umat Franz membatin dia sadar betul kalau dokter muda itu sedari tadi memang tidak menyadari kehadirannya. Padahal aku sebesar ini, berbaring di ranjang. Bisa-bisanya dia tidak sadar. Batin Franz meratap dokter muda itu dengan mata menyipit. Baiklah, karena kondisi kamu sudah membaik, kamu boleh lepas infus, tapi harus tetap minum obat ya. Kata dokter itu memanggil suster untuk membantunya. Iya dokter, kata Ara senang karena bisa melepas infus yang sangat membatasi ruang geraknya. Dokter, anaknya dokter yang siang tadi ya? Kata Ara dengan polos bertanya karena merasa wajah dokter tua itu mirip dengan dokter muda ini. Iya, saya di das malam menggantikan papa, jawab dokter muda itu tersenyum yang membuat Franz mendelik kesal. Sini tangannya, kata dokter itu setelah dia dan suster menyiapkan beberapa peralatan. Sebelum Ara memberikan tangan kirinya, tangan kanan Ara mencari-cari tangan Franz di belakangnya. Franz yang peka pun langsung menggenggam tangan Ara. Jika sakit, menangis saja, jangan menahannya, kata dokter itu yang melihat Ara berkali-kali memejamkan mata karena takut padahal dokter belum melepaskan jarumnya dari tangan Ara. Ara gak mau nangis lagi dokter, mata Ara udah bengkak karena nangis terus, nanti Ara gak bisa lihat lagi, kata Ara dengan polos. Spontan saja dokter itu beratap mata Ara. Dedimu membiarkan saja kau menangis seharian, kata dokter itu yang membuat darah Franz naik. Mengapa dokter itu seperti ingin mengadu Ara dengan Franz? Tapi untung bengkaknya cuma sedikit, kata dokter itu. Kan udah diobatin sama Daddy, jawab Ara. Tapi tetap saja dokter itu beratap tidak suka pada Franz. Franz menghela nafas. Ada apa dengan dokter muda ini? Aneh, tapi Franz tidak boleh membiarkan dia leluasa. Akan aku tunjukkan padamu dokter muda di mana posisimu, dan untuk kau ketahui Ara adalah milikku.
hanya milikku. Batin Franz lalu duduk. Sini Dedi peluk kalau takut. Ucap Franz lembut lalu merangkul dan menyembunyikan wajah Ara di dadanya, bahkan mengelus kepala Ara dengan sayang. Tenang ya, kalau sakit gigit aja Dedi, biar kita sama-sama sakit, kata Franz lembut. Jika dua suster yang berdiri di samping dokter itu baper berbeda dengan dokter itu, ekspresi malah berubah tak karuan. Tebakanku tak salah. Batin Franz menatap ekspresi dokter yang tengah melepaskan infus Ara itu. Hiks, Dedi, sakit. Ringis Ara membenamkan wajahnya di dada Franz, merasa sakit saat dokter menarik jarum itu di tangannya. Tenang sayang, udah selesai kok, kata Franz dengan lembut begitu menikmati ekspresi dokter muda sok tampan itu. Franz adalah pria dewasa yang tak akan melakukan hal bodoh dengan menunjukkan kecemburuannya, tapi dia cukup bermain dengan cara yang elegan. Ara ini sudah selesai, kata dokter itu mencoba menarik perhatian Ara. Makasih dokter, kata tersenyum lebar. Iya sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol di lain waktu, kata dokter itu dengan tidak tahu dirinya. Hai, anak Dedi, lapar ya? Mau makan atau mau main sama Dedi? Kata Franz mengobrol dengan bayinya sambil mengelus-ngelus perut Ara. Mendengar ucapan Franz membuat senyum lebar dokter itu hilang, lalu dia keluar dengan pikiran yang bimbang serta bingung. Dokter menyebalkan, ikut campur aja dia urusan orang, umpat Franz setelah dokter itu pergi. Tapi dia baik dan asik kok Dat. Itu menurut kamu, karena dia ganteng, kata Franz begitu sensi. Dedi mengakui kegantengan dokter itu, goda Ara mengedipkan mata bulatnya membuat Franz mendelik kesal. Oh, jadi dokter itu lebih ganteng dari Dedi, dan kamu suka dia, kata Franz dengan emosi menatap Ara tajam. Ara tersenyum lebar lalu kembali berbaring dan merangkul Franz yang masih duduk agar kembali tidur di sebelahnya. Lepas, Franz sudah berbaring menghadap Ara dan ingin membelakangi gadis nakal itu. Tapi mulut Franz langsung ditutupnya. Dengan mata melebar Franz yang tidur telentang itu menerima setiap perlakuan Ara yang menindih separuh tubuhnya itu. Franz meremas pinggang Ara saat gadis nakal itu kembali mengulang ciuman yang begitu mendominasi di bibir Franz. Manis, komen Ara membersihkan sudut bibir Franz dalam posisi mereka yang begitu dekat, bahkan Franz bisa merasakan hembusan nafasnya. Ara mengecupi pipi Franz bergantian lalu berpindah ke kening, hidung bahkan Ara mengecupi semua bagian di wajah Franz. Sampai mata Franz tertutup rapat saat Ara mengecup kelopak matanya berulang kali. Sayang, Franz memegang tangan Ara menyusuri setiap jari-jari Ara. Pria dewasa itu beneran tunduk dalam lembutnya perlakuan Ara. Apa hem? Kata Ara dengan hangat yang membuat Franz klepek lalu tidur miring menyembunyikan wajahnya di dada Ara. Memeluk erat pinggang Ara, Franz merasa wajahnya memanas karena malu serta segelintir rasa yang tak bisa Franz jelaskan. Karena sikap lembut Ara membuat dirinya tunduk bahkan pasrah menerima setiap perlakuan.
Dengan lembut Ara memeluk Franz, mengelus dengan sayang kepala Franz yang bermanja di pelukannya. Lalu kedua tangan Ara membingkai pipi Franz agar menatapnya. Franz benar-benar menurut saja melakukan apapun yang diarahkan Ara. Mata sayu Franz menatap Ara yang memeluknya. Franz merasa sangat nyaman saat kepalanya dipeluk Ara sepenuhnya. Sampai kapanpun Dedi nggak akan pernah tergantikan di hati Ara. Jangan marah sama cemburu lagi ya, kata Ara dengan hangat mengecup kening Franz seperti mengecup anak kecil. Dedi yang paling segalanya pokoknya. Ucap Ara menatap Franz tersenyum lalu mengelus-ngelus kepala Franz. Iya, kata Franz bahkan tak ada bantahan. Entahlah Franz merasa dirinya sedang tunduk pada Ara. Tak ada lagi rasa marah, kesal, cemburu atau apapun itu yang Franz rasakan, hanya damai dan bahagia. Franz ternyata hanyut dalam lembutnya perlakuan Ara. Ya udah kita tidur ya Dedi, kata Ara merapikan bantal lalu bergeser tidur ke bawah sedikit tapi tidak sejajar dengan Franz. Mau tidur? Ara peluk, tawar Ara. Mau, kata Franz seperti anak kecil lalu bergeser ke arah Ara bahkan membuat tubuh mereka tanpa jarak lalu masuk ke pelukan hangat Ara. Hehehe. Tangan Ara nggak kesampaian kalau meluk tubuh Dedi juga. Kekeh Ara. Nggak apa-apa, peluk kepala Dedi saja itu juga sudah sangat nyaman, kata Franz membenamkan kepalanya di dada Ara. Kenyal banget ya sayang, kata Franz begitu menikmati posisi tidurnya sekarang. Iyalah emang kayak dada Dedi keras, kata Ara dengan bangga. Keras tapi kamu suka, jawab Franz semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Ara membuat wajahnya secara otomatis semakin terbenam juga. "25 tahun kemudian. Sam, kamu kapan lakunya sih? Mommy pengen punya menantu," cemberut Ara yang tengah duduk di sofa antara Samuel dan Dedinya. Tega banget sih sayang, bilang anak sendiri nggak laku, kata Franz geleng kepala menatap Ara dan Samuel bergantian. Sam, bukan barang mom yang bakal nunggu laku, kata anak itu lelah mendengar permintaan ibunya setiap hari. Ih, kalian berdua itu selalu kompak bantah permintaan Mommy, rajuk Ara memangku tangannya. Lagian ngapain nyuruh Sam cepat nikah, kalau mau bayi kecil buat lagi aja gih sama Dedi, jawab Samuel enteng memakan snacknya. Ayo sayang kita buat, kata Franz dengan semangat sambil mengedipkan matanya centil. Emang Dedi masih sanggup? Tanya anak itu dengan jahil menertawai ayahnya yang sudah berumur itu. Wah, ngerendahin Dedi rupanya, kamu aja sekali main langsung jadi oleh Dedi, kata Franz begitu belak-belakan pada anaknya. Sampai Ara menamparkan lengannya karena berkata tak sepantasnya pada anak. Beneran Dat, kata Samuel kurang percaya tapi melihat mominya yang tidak membantah Samuel langsung percaya. Kalaupun sekarang Dedi kamu mampu, momi nggak mau, kata Ara sambil memelas. Lah kenapa? Kan bikinan momi sama Dedi perfect, buktinya Sam aja ganteng, kalau Sam punya adik perempuan pasti cantik, pendapat Sam. Haduh Sam,
Percuma bikinan Dedi kamu perfect, ganteng, bagus dan indah kalau nggak laku di pasaran, kata Ara dengan teganya. Astaga Mom, Samuel dibuat mengelus dada mendengar ucapan ibunya. Ih, gara-gara kamu Sam, produk buatan Dedi jadi kayak produk gagal di mata istri Dedi, keluh Franz memelas. Ya beginilah kehidupan Samuel Aralford, punya ibu yang jahil tapi penyayang dan punya ayah hangat tapi jahat. Menjadi putra satunya membuatnya menjadi bahan bulian orang tuanya yang sangat menyenangkan. Bahkan kadang Samuel merasa ibunya seperti teman, sahabat serta tempat berbagi yang terbaik, begitupun sang Dedi. Ara menjadi seperti ratu di tengah Samuel dan Dedinya, bahkan tak jarang ayah dan anak itu berebut kasih sayang dan perhatian dari Ara. Tapi kamu itu punya adik perempuan kok Sam, kata Franz memberitahu. Dari istri Dedi satu lagi, tanya Sam menatap Dedinya. Hus, anaknya Om Ray, kata Ara memberitahu sambil membayangkan wajah bocil nakal itu. Anak Om Ray, bukannya Om Ray nggak punya anak ya Mom, kata Samuel heran. Karena setaunya Om Ray tak pernah membawa anak jika datang kemari, bahkan sekalipun Samuel datang ke rumahnya dia sama sekali tak pernah bertemu. Beh, cantik anak perempuan Om Ray Sam, tapi wajar sih kalau kamu gak pernah ketemu secara kan saat dia lahir kamu udah sekolah di luar negeri, kata Franz bercerita. Iya sih. Kan Sam sejak SMP udah di luar negeri sampai kuliah, tapi Sam kan udah pulang dari 6 tahun yang lalu nggak pernah tuh Sam ketemu dia. Jawab Sam masih heran. Ya, karena saat kamu pulang dia juga sedang menempuh pendidikan dan sebenarnya Mommy juga heran. Setiap kami ingin mempertemukan kalian pasti ada-ada aja masalahnya yang membuat kalian gagal bertemu. Cerita Ara. Di luar negeri juga Mom, tanya Samuel. Ya enggak, kamu kayak nggak kenal Om Ray aja. Mana boleh sama dia anaknya jauh-jauh, dia kan posesif banget, kata Franz. Ya itu kan wajar. Dedi kan tahu perjuangan Kak Ray sama Jingga buat punya anak. Pendapat Ara. Iya sih, sampai mereka harus program bayi tabung biar bisa punya anak. Sambung Franz. Emang berapa umur anaknya Om Ridat? Tanya Samuel penasaran. Ha, kepo kamu, kata Franz menggoda anaknya itu. Berapa Mom? Tanya Samuel berubah pandangan ke mominya merasa malu saat Dedinya terus menggodanya. Ha, kamu mau nggak nikah sama dia? Kata Ara dengan segala idenya. Huf, Samuel menghela nafas panjang jika sudah membahas wanita pasti endingnya Momi minta Samuel menikah. Mau ya Sam? Kata Ara penuh harap. Saking sayangnya Samuel pada mominya anak itu tak pernah menolak permintaan mominya apapun itu selalu ia turuti tanpa sebuah bantahan. Tapi tidak untuk menikah kali ini Samuel memang selalu menolak bahkan keinginan Ara untuk punya menantu sudah dari 3 tahun yang lalu. Bersambung.